Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suara Madinah kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Tema kita selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat akan membahas terkait dengan Agrarian Reform Media Award apresiasi petani untuk jurnalis dan pers. Saudara, sampai saat ini memang konflik agraria di Indonesia masih terus terjadi ya. Dalam catatan akhir tahun 2018 yang diterbitkan Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan bahwa konflik agraria di Indonesia periode 2014 hingga 2018 menimbulkan korban 41 orang diduga tewas, 546 dianiaya hingga 51 orang tertembak. Jurnalis dan pers sebagai aliansi strategis memang menjadi salah satu tumpuan untuk terus menyuarakan agenda-agenda reforma agraria. Mengajak publik luas terlibat dalam perdebatan untuk mendorong pemerintah segera menjalankan reforma agraria yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, sebagai apresiasi terhadap kerja-kerja jurnalistik mereka, KPA kembali mengadakan Agrarian Reform Media Award 2019 dan mengajak para insan jurnalis serta pers untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, saudara, Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan 89.2 Power FM Jakarta, live streaming via fanpage Facebook Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi Android dan iOS search KBR Radio. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau mungkin memberikan komentar, bisa telepon bebas pulsa di 0800 140 3131, SMS dan WhatsApp di 081211888181, atau mention ke akun Twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Baik, terkait dengan tema kita pagi hari ini begitu menarik dan kita langsung saja akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Ruang Publik KBR. Sudah ada Mbak Dewi Kartika selaku Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Selamat pagi Mbak Dewi. Iya, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita membahas lebih rinci ya Mbak ya terkait dengan Agrarian Reform Media Award yang menjadi apresiasi petani untuk jurnalis dan juga pers, saya ingin terlebih dahulu mengetahui lebih detail nih Mbak, apa sih sebenarnya reforma agraria untuk masyarakat? Silakan. Iya, jadi reforma agraria itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia pembaruan agraria. Tapi kemudian sekarang lebih populer tentu dari istilah bahasa Spanyol reforma agraria, agrarian reform. Itu adalah usaha sebuah negara untuk memperbaiki struktur penguasaan sumber-sumber agraria terutama tanah. Penguasaan, penggunaannya, pengelolaan tanah itu menjadi lebih berkeadilan. Artinya ada situasi tidak adil yang hendak diperbaiki melalui proses yang dilakukan secara sistematis lewat apa yang disebut agenda reforma agraria itu. Jadi yang tadinya timpang, ada mayoritas penduduk Indonesia tidak punya hak dan akses terhadap tanah seperti petani, masyarakat adat, itu diberikan kesempatan untuk memperoleh hak pengakuan haknya atas tanah itu melalui reforma agraria itu. Oke, diberikan hak itu dalam bentuk apa saja biasanya? Tentu haknya itu bisa jadi perspektifnya adalah legalistik, artinya ada pengakuan seperti sertifikat, pengakuan legal hukumnya, tetapi bisa jadi juga kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas lagi, tidak hanya legalistik saja, tapi soal security-nya, misalnya seberapa jauh sih petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin di desa dan di kota itu merasa secure atas tanahnya, apakah pemukimannya, garapannya, pertaniannya, perkebunannya, dan dia tidak merasa terancam. Karena misalnya kalau dalam konteks Indonesia, banyak penguasaan dan pemilikan tanah di masyarakat itu belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah. Jadi dia sangat rentan sekali untuk agak sensitif gitu ya. Hak-haknya untuk terlanggar. Misalnya kena proyek pembangunan infrastruktur atau pengembangan pariwisata atau perkebunan, kehutanan dan seterusnya, tambang.
Baik, kalau terkait dengan potret agraria, kita bicara secara umum gitu di Indonesia saat ini seperti apa sih Mbak, dan kondisinya juga sebelum kita bahas konfliknya gitu ya, seperti apa pandangan dari Mbak Dewi? Kalau secara umum, jadi Indonesia itu punya masalah krisis ada sekitar, kalau bicara yang pokok masalah krisis agraria di Indonesia ada sekitar 4, yaitu yang pertama banget itu adalah masalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Itu yang disebut penguasaan yang timpang itu adalah antara penguasaan tanah skala besar itu timpang jomplang dengan yang penguasaan tanah skala kecil. Misalnya kita bicara soal korporasi pemodal besar dengan petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin itu jomplang sekali. Jadi bahkan ada yang landless, tidak punya tanah, atau dia menjadi buruh tani, buruh kebun karena tidak punya hak atau akses terhadap tanah. Yang kedua, setelah ketimpangan itu konflik. Jadi Indonesia itu punya ribuan konflik agraria struktural di seluruh sektor yang sampai sekarang itu sudah terakumulasi dan belum diselesaikan. Jadi menunggu penyelesaiannya secara komprehensif dari pemerintah. Kemudian karena juga akibat tumpang tindih klaim, ada banyak pihak yang mengklaim satu tanah. Kemudian selain konflik ada konversi tanah pertanian yang cepat. Jadi tanah-tanah pertanian di Indonesia itu semakin menyusut. Bahkan kalau kita mengacu ke data BPS terakhir, konon percepatan laju konversi dari pertanian ke non pertanian itu bisa kurang lebih sekitar 300, penyusutannya 2018 ke 2019 itu sekitar 350.000 hektar dalam 1 tahun. Jadi menghilang itu, menyusut tanah pertanian. Dalam 1 tahun saja ya, itu padahal ya. Dalam 1 tahun saja. Jadi semakin cepat kalau dibandingkan sensus pertanian terakhir sampai 2013. Nah, yang krisis agraria lainnya adalah soal kerusakan ekologis yang masif karena memang ekstraktif sumber daya alam, tanah itu oleh skala besar semakin masif meluas di banyak tempat sehingga keseimbangan ekologis makin terganggu. Dan yang terakhir adalah soal kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu maksudnya salah satunya adalah ketiadaan hak dan akses terhadap tanah. Itu pasti berdampak apalagi pada masyarakat yang memang masih kehidupannya bersandar pada sektor pertanian. Baik, Mbak Dewi, kita terima telepon terlebih dahulu. Sudah ada Rian di Padang. Selamat pagi Rian. Halo. Halo, selamat pagi Rian. Oke, nampaknya terputus, bisa dicoba kembali. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih membahas terkait dengan Agrarian Reform Media Award Apresiasi Petani untuk Jurnalis dan Pers. Baik, tadi ada beberapa hal krisis agraria gitu ya Mbak. Tentu kita tadi di awal juga di sounding kita sempat bilang banyak sekali konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Betul. Bahkan tadi disampaikan baru sedikit sekitar 3.000 ya penyusutan lahan pertanian. Nah, kalau misalnya membahas tentang konflik, apa saja konflik agraria memang terjadi di Indonesia? Kalau paling banyak terjadi itu di daerah mana biasanya, Mbak Dewi? Jadi konflik agraria itu terjadi di seluruh sektor. Jadi ada konflik agraria akibat pembangunan di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, kemudian pengembangan pariwisata, properti, misalnya kayak perumahan-perumahan skala besar. Jadi berbagai sektor ya? Jadi banyak sektor. Nah, kalau menurut catatan akhir tahun KPA tahun 2019 itu sepanjang tahun 2019 terjadi 410 kejadian konflik agraria hanya dalam 1 tahun 2019, dan tertinggi itu di sektor perkebunan. Dan 65% di sektor perkebunan itu sebenarnya akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi ekspansi perkebunan sawit juga berkontribusi terhadap terjadinya konflik agraria. Kemudian yang kedua ternyata di 2019 itu sektor properti, pengembangan properti, perumahan mewah itu bisa menyebabkan banyak konflik agraria di sepanjang tahun 2019. Pembangunan infrastruktur, apakah itu jalan tol, bandara, proyek strategis nasional pariwisata juga bisa menyumbangkan konflik agraria. Kemudian kehutanan misalnya tukar guling kawasan hutan menjadi perkebunan sawit juga berkontribusi. Kemudian hutan tanaman industri, HTI dan lain-lain itu juga menjadi penyebab konflik agraria. Kemudian termasuk di pulau-pulau kecil. Jadi pesisir, pulau-pulau kecil itu juga mengalami status konflik tanah yang banyak. Dan kalau bicara persebarannya di setiap provinsi itu yang paling tinggi di 2019 adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau karena banyak daerah termasuk karena di Riau itu
sekitar 4 juta hektar tanah di Riau itu sudah terkonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Riau itu termasuk penguasaan tanah sawitnya sangat tinggi. Kemudian ada Jawa Timur, Sumatera Selatan, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta termasuk tinggi di 2019. Jadi sebagai contoh misalnya di DKI Jakarta itu apa lebih gitu banyak konfliknya? penggusuran jadi kampung-kampung yang selama ini memang itu termasuk daerah kumuh itu, atau misalnya konflik dengan aset TNI itu ada juga di DKI Jakarta. Jadi hampir menyeluruh. Kalau 2019 itu seluruh provinsi mengalami konflik agraria, tapi Riau itu dalam 3 tahun terakhir selalu menempati posisi pertama ya. Dan gantian dengan Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat itu masuk dalam kategori konflik agraria yang menyumbangkan konflik tertinggi. Baik, tadi seperti hal konflik pertama yang paling begitu dominan seperti perkebunan gitu, terus juga tadi ada properti. Kenapa sih Mbak konflik agraria ini bisa timbul dan kira-kira apa faktor penyebab utamanya? Pertama memang karena kebijakan agraria sumber daya alam itu memang belum berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga kebijakan-kebijakan terkait apakah itu izin konsesi atau memberikan izin pengusahaan kepada perkebunan skala besar, industri kehutanan skala besar, atau proyek strategis nasional itu tidak mempertimbangkan bahwa tanah-tanah di banyak tempat itu sebenarnya sudah ada masyarakatnya yang tinggal secara turun-temurun bergenerasi di sana, dan dianggap itu masih belum legal secara dari sisi hukum positif. Nah, sementara memang di Indonesia itu mayoritas tanah di Indonesia itu belum terdaftar. Jadi sekarang kalau kita mendengar Kementerian Agraria Tata Ruang saja baru mentargetkan nanti sampai 2025 itu targetnya kalau smooth prosesnya lancar baru bisa seluruh tanah di Indonesia itu terdaftar. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum terdaftar, apalagi dilegalkan penguasaan dan pemilikan tanahnya. Jadi masyarakat kecil terutama petani masyarakat adat itu rentan untuk wilayah-wilayahnya, apakah desanya, kampungnya, tanah garapannya, kebunnya itu rentan untuk tiba-tiba overlap atau tumpang tindih dengan izin konsesi skala besar, dan itu sehingga menimbulkan banyak konflik agraria. Oke, mengapa memang isu reforma agraria ini menjadi sangat penting, Mbak? Tentunya apalagi berbagai permasalahan seperti tadi salah satu contoh gitu ya, untuk sertifikasi lah bisa kita sebut seperti itu aja, nampaknya masih butuh bertahun-tahun dan seandainya itu smooth ya berjalannya. Tapi kalau tidak kan itu menjadi perhatian juga oleh masyarakat. Betul. Jadi ada kepastian hukum, ada jaminan kepastian hukum yang belum pasti bagi masyarakat. Kemudian itulah kenapa reforma agraria atau pembaruan agraria itu menjadi penting, karena tadi ada situasi ketimpangan, ada konflik yang sifatnya konflik agraria struktural. Ini berbeda dengan dispute atau sengketa tanah individual, tapi ini melibatkan satu komunitas dalam skala yang luas. Dampak sosial, ekonomi, politiknya juga luas. Jadi ini konflik struktural bisa jadi warisan dari sejak zaman kolonial, Orde Baru, reformasi sampai sekarang belum selesai-selesai. Nah, itulah kenapa perlu ada agrarian reforma agraria. Di banyak negara sudah banyak yang menjalankan reforma agraria. Indonesia sebenarnya sudah dulu dimulai di tahun 1960 saat kita punya undang-undang pokok agraria yang memandatkan Indonesia harus melakukan land reform. Oke. Nah, sampai sekarang itu belum tuntas, meskipun kebijakannya sebenarnya sudah ada yang mengafirmasi. Tapi secara realisasi itu masih ada gap antara janji politik, kebijakan dengan realisasi di lapangan. Reforma agraria itu belum secara sistematis dijalankan oleh pemerintah. Baik, Mbak Dewi, nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Kita harus jeda dulu sejenak. Saudara, Ruang Publik KBR masih akan berlanjut. Bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 140 3131, pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181 atau mention ke akun Twitter @halo_kbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui podcast kbr.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria.
Sekarang kamu gak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita. KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Ngulas Film, Lika-Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi. Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan, sampah katanya mau mati. Teman-teman juga ada pada tahu sih I'm gay, tapi mereka fine-fine aja sih, selama kita baik mereka welcome kok. KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind. Ya ampun, kasihan sekali. Di Banyuwangi ada petani yang gagal panen. Di Bengkulu banjir. Di Aceh ada kerusuhan lapas. Di beberapa daerah lain ada yang kecelakaan maut dan tindak kriminal. Ih, Sok tahu info dari mana? lah betul kok itu. Masa aku ngarang-ngarang cerita? Ya elah. Makanya rajin baca dong. Dengerin radio juga biar update dengan berbagai peristiwa. Memangnya kamu baca apa sih? Ini loh berita yang di-share lewat Twitter KBR @beritaKBR. Udah lama loh aku ikutin berita-berita dari KBR. Beritanya komplit, berbagai peristiwa sosial, politik, isu toleransi, keberagaman, hukum, lingkungan, sampai seni budaya. Komplit pokoknya. Oh gitu. Iya, biar gak ketinggalan informasi, follow aja akun Twitternya @halokbr. Selain itu, kamu juga bisa dengerin melalui KBR yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Dijamin tidak terpapar hoax. Satu lagi, ada websitenya juga loh, www.kbr.id. Siap. KBR, inspiratif, terpercaya. Nggak pagi, nggak sore, kok ketemunya macet aja sih? Ketemu aku juga kan. Yang udah sih nggak usah bete. Kan kesel. Ada aku kan. Yang udah dong keselnya. Iya sih, tapi ini pegel loh. Beneran, pegal banget. Nggak pagi, nggak sore. Kok dengerin kamu komplain terus sama macet? Nggak mengubah keadaan tahu. Nih, kita dengerin ini aja deh. Saudara, hari ini Kepolisian Republik Kamu? Indonesia Apalagi? Makasih loh. Tuh kan, gantengan dikit kalau berhenti ngedumel. mendapat sorotan. Cuman Salah satunya dikit. adalah Jadikan sore Anda penuh dengan informasi terkini bersama Buletin Sore. Hadir setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di radio jaringan KBR di seluruh Nusantara atau streaming di kbr.id. Buletin Sore juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita masih membahas terkait dengan Agrarian Reform Media Award Apresiasi Petani untuk Jurnalis dan Pers. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan 89.2 Power FM Jakarta, live streaming via fanpage Facebook Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi Android dan iOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 1403131, SMS dan WhatsApp di 081211188181 atau mention ke akun Twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Baik, tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan reforma agraria bersama dengan Mbak Dewi selaku Sekjen dari KPA, dan sekarang kita juga sudah kehadiran Mas Imam Wahyudi, penasehat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
IJTI ya singkatannya. Ketua Dewan Pertimbangan tempatnya. Baik, Ketua Dewan Pertimbangan. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR. Namun sebelumnya kita terima telepon terlebih dahulu ya Mbak dan Mas. Ini sudah ada Pak Parlindungan di Bogor. Selamat pagi Pak Parlindungan. Selamat pagi kembali Ibu. Iya, silakan. Ada pertanyaan apa Pak? Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak Parlin. Hormat saya. Iya Bang. Kebetulan saya punya tanah adat sebagai keturunannya keluarga Harahap di Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Pijor Koling, Sidimpuan Tenggara ya, yang Pijor Kolingnya. Itu tanah adat kami dari keturunan Mangaraja Imbang Desa Bonabulu, baik Angkola Julu, Angkola Jae. Tetapi kami tidak berhak, malah yang berhak di situ ada tambang emas martabe yang 2 ton per hari ke Cina. Dan yang anehnya kami hanya boleh kerja buru-buru kasar bagian cleaning service itu aja. Terus ada lagi PLTA dan itu dipaksa kami untuk menjual tanah adat kami itu dengan harga murah. Tetapi nggak dihitung harga karetnya dan apanya 20.000 per meter. Jadi dan itu sebenarnya kata kakek saya kan perancang tata bumi yang pertama tahun 60 Humala Harahap namanya di Sempur Bogor ini kantornya dulu. Itu tanah kami itu tidak boleh dibuat PLTA atau tambang emas karena lempengan yang sangat mengerikan di situ Bu. Ya, Pak Parlindungan langsung ke pertanyaan apa yang ditanyakan? Saya mau bertanya, pertanyaan saya, apakah ini penuh saran publik atau politik? Karena di Pasir Panajam Kalimantan Timur pun publik nggak merasa membolehkan kota di sana. Baik. Apakah ini politik? Baik, gitu. Terima kasih. Kalau politik hanya kepentingan Tiongkok, hukum mati, koruptor. Oke, terima kasih Pak Parlindungan sudah bergabung bersama kami dari Bogor ya. Baik, langsung ditanggapi Mbak Dewi. Iya, jadi terima kasih Bang Parlindungan. Memang ini kasus kita harus lihat detail kasusnya ya, harus ada bedah kasus kalau untuk kasus spesifik yang dihadapi Bang Parlindungan. Tetapi memang konflik agraria antara masyarakat adat seperti di Sumatera Utara itu banyak sekali. Apakah itu konflik akibat izin tadi tambang seperti yang dialami oleh Bang Parlindungan atau misalnya penetapan sebagai kawasan konservasi, taman nasional, atau tiba-tiba timbul izin hak guna usaha untuk perkebunan skala besar, atau dia tumpang tindih dengan klaim perkebunan negara. Jadi sebenarnya banyak, karena di Sumatera Utara memang banyak komunitas-komunitas masyarakat adat yang itu memang pemilikannya sejak turun-temurun sudah komunalisme, dan tapi memang secara tadi legalistik hukumnya belum ada pengakuan, meskipun konstitusi kita sudah mengakui bahwa semua hukum agraria termasuk undang-undang pokok agraria itu bersumber dari hak-hak ulayat adat. Tetapi memang tanah itu sekarang kepentingannya sudah banyak yang punya banyak kepentingan di satu alokasi tanah. Tetapi memang tadi posisi masyarakat adat, apakah petani atau masyarakat miskin di pedesaan itu masih sangat rentan. Jadi memang ini kasusnya banyak sekali, ribuan di KPA, banyak laporan soal konflik agraria antara masyarakat adat dengan konsesi atau keputusan pejabat publik yang ditimbulkan oleh pemerintah. Oke, misalnya salah satu contoh tadi Pak Parlindungan, mengapa sih nampaknya masih sangat sulit gitu untuk mengurus legalitas dari tanah itu, Mbak? Sebenarnya dari sisi kebijakan sudah banyak kebijakan yang mengafirmasi. Misalnya pemerintahan Pak Jokowi sangat sering sekali bilang bahwa mempunyai komitmen untuk mengakui hak-hak wilayah adat. Kemudian kita juga sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bagaimana hutan adat itu tidak lagi menjadi bagian dari klaim hutan negara. Tetapi memang prosesnya untuk pengakuan wilayah adat itu sampai sekarang belum ada yang sifatnya itu terobosan hukum. Jadi proseduralnya masih sangat panjang untuk masyarakat adat. Tidak hanya soal pengakuan terhadap wilayah adatnya, tapi juga terhadap identitas adatnya. Misalnya masyarakat adat itu harus membuktikan identitas adatnya itu lewat perda di tingkat kabupaten. Jadi artinya perlu ada proses politik dengan bupati. Kalau bupatinya pro terhadap masyarakat adat mudah. Tetapi kalau
tidak punya perspektif soal pengakuan wilayah adat akan sulit juga. Jadi proseduralnya masih sangat panjang meskipun secara normatif sudah ada sebenarnya beberapa kebijakan yang positif bagaimana pemerintah memang wajib mengakui hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan wilayah adatnya. Sebenarnya kan kebijakannya sudah ada kan ya? Apa yang Relatif salah sudah gitu ada. dari hal ini? Dan ini mungkin satu contoh ya, masih banyak nampaknya gitu yang masyarakat. kurang itu terobosan hukum. Jadi sekarang ini kita nggak, karena peraturan perundangan itu sudah kayak rimba regulasi. Kalau di bidang agraria saja sudah ada kurang lebih 600 peraturan perundangan dan regulasi turunannya overlap. Jadi sekarang setiap kementerian punya undang-undang sendiri. Setiap masalah ego sektoral masing-masing sehingga masyarakat yang jadi korban karena kita seperti dipingpong masyarakat. Oke, baik Mbak Dewi, saya ingin bertanya pandangan juga dari Mas Imam nih selaku jurnalis yang memang terkadang juga fokus terkait dengan reforma agraria gitu. Terlihat banyak sekali konflik di Indonesia yang masih belum selesai atau mungkin baru saja selesai gitu. Mas Imam sendiri bagaimana sih pandangannya dengan konflik-konflik yang terjadi? Khususnya tadi di awal ada salah satu dominan itu perkebunan, terus properti. Bagaimana Mas Imam? Kalau saya melihat dari perspektif jurnalis ya, artinya bahwa tadi Mbak Dewi sudah mengatakan bahwa afirmasi dari pemerintah itu sudah ada. Kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi problem adalah belum ada terobosan hukum. Artinya adalah di sini kita sudah melihat bahwa ada gap komunikasi mungkin antara para penegak hukum atau politisi lokal dengan apa yang sudah menjadi kehendak dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh sebab itu yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana media memainkan peranan di sini untuk mengkomunikasikan hal ini. Paling tidak kemudian pertama dia mengartikulasikan apa kejadian yang ada di bawah, kemudian menyampaikan juga apa yang menjadi keputusan pemerintah dan tekad politik dari pemerintah, dan juga kemudian menjadikan ini sebagai sebuah agenda setting. Karena itu fungsi media. Tidak mungkin sebenarnya masyarakat itu bisa menyampaikan sendiri. Media harus berperan di situ, dan disitulah esensi dari jurnalisme. Artinya dia menjembatani dan kemudian mencari celah dan titik temu sehingga itu akan terjadi kalau ada pemahaman yang sama. Jadi yang paling penting sebenarnya ini menjadi penting dalam konteks pemberian award terhadap media adalah bahwa upaya-upaya untuk reforma agraria ini memang menjadi tepat untuk kemudian mengkonsolidasikan dengan kekuatan media. Bisa dikatakan ada perubahan nggak sih dari pemerintah dengan kehadiran informasi yang dihadirkan oleh pers ini? Sebenarnya kalau saya lihat ya, kebetulan saya ikut dalam penjurian ini sejak pertama kali diadakan. Waktu itu pemerintahannya juga berbeda. Saya melihat banyak sekali kemajuan sebenarnya. Artinya bahwa kalau kita lihat apa yang menjadi program dari pemerintahan Jokowi tadi sudah disebutkan ada beberapa hal, misalnya sekarang kan banyak sekali pengakuan hak atas adat dan sebagainya, kemudian penyerahan sertifikat dan sebagainya. Itu saya ingat dulu itu kebetulan timnya Mbak Dewi ini itu bekerja sama dengan IJTI, membuat pelatihan tentang reforma agraria di Jember. Nah, kemudian pelatihan itu langsung diikuti dengan praktek di lapangan. Itu berbeda sekali pada saat kemudian dilakukan di lapangan dan teman-teman langsung bikin liputan langsung di situ, dan kemudian respon daripada pemerintah cepat sekali. Pada waktu itu ada Pak Dahlan Iskan ya, sebagai Menteri BUMN. Yang dibahas antara lain pada waktu itu adalah pemanfaatan hutan yang dikelola oleh perhutani, yang dikelola oleh masyarakat, dan kemudian problem seperti apa. Jadi cepat gitu. Begitu dilakukan itu diberitakan, kemudian kita juga bantu komunikasikan. Akhirnya yang terjadi adalah kemudian ada semacam perubahan kebijakan. Nah, itu menjadi penting kan, komunikasi itu. Nah, karena memang awalnya menjembatani, terus akhirnya membuat perubahan, itu sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Mbak Dewi dan Mas Imam, ini juga ada pertanyaan sekaligus statement yang disampaikan oleh Marsha di Jakarta via WhatsApp. Saya baru mendengarkan pembahasan soal agraria ini, saya kurang paham apa sih sebenarnya reforma agraria. Banyak masyarakat yang kurang mengerti juga soal masalah ini dan akhirnya haknya diambil. Harus ada juga pendidikan soal ini ke masyarakat-masyarakat hingga ke pedalaman karena mereka sangat
sangat rentan. Nah, Mbak Dewi, sebelum ditanggapi kita harus jeda dulu sejenak, dan saudara, Ruang Publik KBR masih akan berlanjut bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, SMS dan WhatsApp di 081211888181 atau mention ke akun Twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui podcast kbr.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Sakura, kimono, sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi. Sampai sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Aduh, gue sedih banget ya rasanya. Nggak tahu kenapa, kayak sedih banget gitu. Emang lo ngerasanya gimana? Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana kemari. Terus pas lagi sedihnya tuh dapetnya yang bener-bener sedih banget. Itu udah 2 hari begini terus. Oke, kita coba tanya Mbak Google ya. Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh. Ciri-ciri orang depresi. Gitu kali ya. Wah, nemu nih. Ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih 2 hari itu... Disko, diskusi psikologi. Hello Warriors, gue Kevin di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian gak boleh loh diagnosa sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id. KBR Prime, podcast for curious mind. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Anda kembali bersama kami di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Tema kita masih membahas terkait dengan Agrarian Reform Media Award, apresiasi petani untuk jurnalis dan pers. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan 89.2 Power FM Jakarta, live streaming via fanpage Facebook Kantor Berita Radio KBR
dan website kbr.id atau melalui aplikasi Android dan iOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 140 3131, SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau mention ke akun Twitter @halo_kbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Baik, kita menanggapi sedikit ya Mbak Dewi. Tadi ada hal yang perlu ada pendidikan juga nih ke masyarakat khususnya yang ada di pedalaman terkait dengan reforma agraria. Bagaimana tanggapannya Mbak Dewi? Iya betul. Jadi terminologi reforma agraria itu sebenarnya masih sangat asing ya di publik terutama. Jadi masih di kalangan gerakan sosial. Pemerintah sekarang sudah cukup aware soal reforma agraria. Jadi misalnya di masa pemerintahan SBY reforma agraria sudah menjadi salah satu program. Kemudian di pemerintahan Jokowi bahkan reforma agraria sudah menjadi salah satu prioritas nasional, masuk dalam Nawacita kelima, lalu masuk RPJMN dan seterusnya. Jadi secara afirmatif di level kebijakan sudah cukup aware, tetapi memang betul tadi masalahnya adalah masih banyak penduduk kita, publik kita belum aware apa sih reforma agraria. Dia sangat asing bahkan di masa lalu ini istilahnya land reform cukup sensitif misalnya, sangat sensitif dengan isu komunis misalnya, tanah untuk rakyat, tanah untuk penggarap, itu jargon-jargon yang dulu dianggap sangat sensitif, tetapi sekarang sudah mulai terbuka. Tetapi memang publik awam masih belum aware apa sih reforma agraria. Jadi kadang banyak kalau pemerintah sekarang menyempitkannya menjadi pembagian sertifikat tanah. Padahal reforma agraria itu lebih dari sekedar pembagian sertifikat. Ada penataan ulang supaya lebih berkeadilan. Nah, sosialisasi itu penting. Pendidikan reforma agraria salah satu yang menjadi misi KPA. Kita banyak bikin pendidikan tidak hanya untuk serikat-serikat tani, masyarakat adat, masyarakat di desa. Dengan kalangan jurnalis kita sering bikin training agrarian reform. Kemudian di kalangan kampus mahasiswa itu memang terus sosialisasi ini, ya, termasuk dengan pemerintah juga. Beberapa kali kita bikin training reforma agraria supaya pemerintah aware apa sih reforma agraria, apalagi kalau ke tingkat daerah. Itu kalau di tingkat kabupaten provinsi masih banyak yang belum aware, padahal sudah jadi kebijakan prioritas nasional, tapi ketika diturunkan di daerah mereka masih sebenarnya sangat buta apa sih agrarian reform. Kadang konsepsinya menjadi menyempit atau menyimpang karena kurang paham. Nah, maka dari itu hadirlah sebagai apresiasi terhadap kerja-kerja jurnalistik terkait dengan informasi yang diberikan khususnya tentang reforma agraria ini. Maka KPA juga kembali mengadakan Agrarian Reform Media Award 2019 ya. Mas Imam bisa dijelaskan terlebih dahulu sudah tahun keberapa saat ini dan juga tema yang diusung apa di tahun 2019 ini? Ya, ini sudah sebenarnya awarding ini sejak tahun 2014 ya, Mbak Devi ya. 2017. 2017. Itu jadi yang saya ingat dulu pertama kali itu, kemudian memang saya sempat 2 kali di situ. Jadi yang sekarang tema yang diusung adalah masa depan reforma agraria, masih itu sebagai tema utama. Kemudian ada 5 subtema. Pertama ada oligarki politik dan nasib reforma agraria. Ini memang subtema yang seksi gitu. Kemudian transparansi dan korupsi agraria. Kemudian kontroversi RUU pertanahan. Yang keempat adalah inovasi pembangunan desa dalam perspektif reforma agraria. Dan subtema yang kelima adalah model baru perampasan tanah. Jadi dari pengalaman yang di waktu-waktu lalu memang betul tadi Mbak Dewi mengatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang reforma agraria ini memang cenderung masih sempit. Itu juga tercermin di kalangan jurnalis, terutama yang ikut dalam kompetisi. Selalu mereka menafsirkan reforma agraria itu ya cuman hanya konflik tanah, kurang lebih seperti itu saja gitu. Sehingga yang mereka kirimkan kebanyakan yang hanya seputar itu di tahun-tahun pertama memang kelihatan konflik-konfliknya seperti itu. Saja gitu ya. Padahal kan sebenarnya ini luas, termasuk juga bagaimana mensosialisasikan hal-hal seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, karena hal yang terpenting dari peran yang harus dimainkan oleh jurnalis dalam sisi ini adalah melakukan edukasi sebenarnya. Edukasi kepada kedua belah pihak. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dewi bahwa bukan hanya di masyarakat, pemerintah pun mungkin tidak terlalu paham karena kan pemerintah silih berganti kan.
Jadi sekali lagi yang perlu dipahami di sini adalah bahwa awarding ini bukan sekedar awarding, tapi adalah bagian dari edukasi publik, termasuk juga edukasi kepada jurnalis. Karena kemudian kalau jurnalis sudah aware dengan persoalan ini, tentu mereka akan bisa mengembangkan liputannya menjadi sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat, sehingga secara pemahaman, kalau masyarakat itu pemahaman sudah makin bagus, mereka sadar hak-haknya, mereka sadar bagaimana penyelesaiannya. Ini adalah sebuah modal untuk penyelesaian yang komprehensif mengenai masalah agraria ini. Oke, karena memang masyarakat lebih senang membaca gitu ya, hal-hal sosial media misalnya sekarang gitu berperan penting. Nah, sebelum kita membahas kembali terkait dengan penghargaan tersebut, kita sudah ada telepon dari Sumedang, Pak Eder. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Iya, silahkan, ada pertanyaan apa, Pak? Mau bertanya tentang pengalaman saya waktu jual beli tanah ini waktu tahun 2015. Dan saya kebetulan ini masalah agraria, masalah pertanahan. Terus saya bertanya langsung kepada narasumbernya. Pengalaman saya dulu beli sebidang tanah itu harganya, mohon maaf ya, boleh disebutkan nominalnya? Boleh, singkat saja Pak dan langsung ke pertanyaannya. Oke. Ya, 20 juta itu bikin AJB-nya kata 10% itu. Itu apakah benar kalau kita beli bidang tanah itu itunya pajaknya ke pemerintah itu 10% di 5% ke pembeli, 5% ke penjual, itu benar itu? Benar apa enggak itu? Oke, itu saja Pak Eder. Kalau saya bikin AJB itu 10%, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eder dari Sumedang ya sudah bergabung. Nanti ditanggapi Mbak Dewi, kita bahas kembali dulu tentang penghargaan ini kembali bersama dengan Mas Imam. Lalu Mas Imam, ini diadakan pengumumannya, bisa katakan seperti itu, untuk awarding ini kapan dan kegiatannya sejauh ini apa yang dilakukan? Sejauh ini kita baru pengumpulan ini ya, collecting dari peserta. Jadi kita nanti pengumumannya bulan Januari, Mbak ya. Januari nantinya. Jadi kita juga sudah mulai menjuri. Jurinya ada 3. Pertama adalah dari 2 dari asosiasi, yaitu dari Aliansi Jurnalis Independen dan dari ICTI. Kemudian 1 lagi dari Dewan Pers. Jadi 3 juri ini akan menilai karya-karya yang masuk dari kategori artikel cetak maupun audiovisual gitu. Jadi kami bukan hanya menekankan persoalan teknis, aspek teknis, tapi juga persoalan bagaimana mereka mengangkat tema-tema ini menjadi sebuah liputan yang kurang lebih nanti akan bisa memperkaya pemahaman masyarakat tentang sub-sub tema yang kita sodorkan ini. Oke, Jadi, mungkin seperti apa sih sistem penilaian yang diambil? Karena tadi kan ada hal yang pasti menarik dari sisi juri, terus juga dari sisi KPA misalnya. Ya. Jadi jurinya itu, satu lagi maaf, satunya dari itu yang dari jurnalis, satu lagi dari KPA tentu yang akan melihat dari aspek heavy-nya ke konten dengan misi KPA sendiri. Jadi penilaian itu pertama dilakukan oleh juri masing-masing. Jadi masing-masing juri itu melakukan penilaian, sudah ada formnya, apa saja yang harus nilai, dan kemudian kita juga bersepakat bagaimana model penilaiannya. Nanti dari penilaian itu kemudian kita akan rapatkan kembali. Semua dewan juri rapat untuk mengkonsolidasikan hasil penilaian. Ini untuk istilahnya adalah untuk mereduksi subjektivitas gitu. Nah, kemudian dari situ akan dimunculkan siapa pemenang dari masing-masing subkategori itu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Tadi kita belum menanggapi ya, Mbak Dewi, boleh ditanggapi sedikit dulu terkait dengan jual beli tanah yang dilakukan oleh Pak Eder di Sumedang dengan pajak yang menurutnya mungkin kurang wajar gitu. Bagaimana sebenarnya Mbak Dewi? Ya, sebenarnya tidak ada ya aturan soal bahwa itu harus 10% dari AJB-nya itu harus 10% dari nilai aset atau jual beli. Tetapi memang sekarang kalau kita bicara konteks sekarang, karena tadi kan kurang lebih tahun 2014 ya. Sekarang konteksnya itu misalnya kalau mau ada akta jual beli, sebenarnya notarisnya memang tinggal kesepakatan aja, tapi tidak ada secara normatif kebijakan yang mewajibkan misalnya harus 10% dari nilai jual beli tanah itu. Terus apakah masyarakat bisa mengadu terkait hal itu?
Seharusnya bisa, jadi bisa melaporkan ke ATR BPN. Bisa jadi ini kan kita nggak tahu, misalnya proses maladministrasinya ada di mana, apakah di pihak notaris, apakah di pihak para pihak yang melakukan jual beli, atau memang ada misalnya oknum di Kementerian Badan Pertanahan atau kantor pertanahan di tingkat kabupaten. Jadi harus dilihat juga dulu transaksinya semacam apa. Tetapi sebenarnya tidak ada kebijakan normatif harus 10% dia membayarkan untuk mengurus AJB-nya 10% dari nilai jual beli. Nah, sebaiknya memang masyarakat, karena sekarang sebenarnya Kementerian ATR BPN dari sisi informasi publik sudah cukup ada kemajuan ya. Bagaimana proses akta jual beli, bagaimana notaris-notaris itu juga sudah punya prosedural yang lebih harus transparan. Misalnya kayak sekarang mau mensertifikatkan sudah bisa masuk ke pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang itu nilainya sudah ada setiap provinsi beda-beda. Misalnya kalau DKI Jakarta sekitar bayar untuk pendaftaran tanah itu hanya 150.000, di provinsi lain yang lebih jauh mungkin lebih tinggi, tapi harus transparan dan sudah ada patokan harganya. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi kalau ada pungutan-pungutan liar untuk mensertifikatkan tanah. Lebih ada pengawasan gitu. Betul. Ya. Baik, sebelum kita jeda, ini saya ingin membacakan dari Berto di Sumatera Utara. Apakah jurnalis di media kecil atau daerah bisa mengikutsertakan karyanya di wording ini? Nanti ditanggapi Mas Imam dan juga Mbak Dewi usai jeda. Saudara, Ruang Publik KBR masih akan berlanjut. Bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800-140-3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat WhatsApp di 0812-118-8181 atau mention ke akun Twitter @halo_kbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui podcast kbr.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Kemana Anda menghabiskan waktu di akhir pekan? Kemanapun dan apapun aktivitas Anda, kami akan temani Anda dengan obrolan seru bersama Wimar Witular di Perspektif Baru. Anda bisa mendengarkan pembahasan seputar politik, hukum, sosial, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Evolusinya bagus sekali itu. Dari ngeluh-ngeluh akhirnya ketemu malah coba bikin partai tapi gagal. terus. Lalu kami di situlah kita lakukan sesuatu ya udah. Waktu itu nggak kebayang apa yang akan kita lakukan, tapi kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Perspektif Baru hadir setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Simak di radio jaringan KBR di seluruh Nusantara atau streaming di kbr.id. Perspektif Baru, jadikan akhir pekan Anda berwarna dan bermakna. KBR, inspiratif, terpercaya. Anda mau dengar kabar apa hari ini? Politik, ekonomi, sosial budaya, atau hukum dan lingkungan? Dengarkan saja Kabar Baru KBR. Kabar Baru 5 menit setiap jam mulai pukul 7 pagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Gempa bumi ini terjadi sekitar selama 10 detik dan dari informasi yang kami dapatkan dari BMKG menunjukkan bahwa titik pusat gempa berada di 6 km dari barat laut Lombok Utara. Kabar Baru bisa Anda dengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Kabar Baru bisa juga Anda dengarkan dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Kabar Baru, perbarui informasi Anda setiap saat.
KBR, inspiratif, terpercaya. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Ya saudara, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Tema kita masih membahas terkait dengan Agrarian Reform Media Award apresiasi petani untuk jurnalis dan pers. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan 89.2 Power FM Jakarta, live streaming via fanpage Facebook Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi Android dan iOS search KBR Radio. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau mungkin memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 140 3131, SMS dan WhatsApp di 081211888181 atau mention ke akun Twitter @hallokbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui podcast kbr.id, pilih Ruang Publik. Baik, Mas Imam, tadi sebelumnya ada Berto di Sumatera Utara. Apakah jurnalis di media kecil atau daerah bisa mengikut sertakan karyanya di awarding ini? Ya, sepanjang memang itu media profesional, mau kecil, mau di daerah, mau di mana, silakan gitu. Intinya adalah bahwa itu bukan tulisan-tulisan yang dikerjakan dalam blog dan sebagainya, bukan itu. Yang kita ini kan adalah media pers yang profesional gitu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang dari daerah silakan. Mau media kecil juga silakan, sepanjang itu memang benar-benar media profesional, monggo silakan. Nah, ini kan lagi masih proses penyeleksian ya. Mungkin kalau misalnya ada masyarakat atau lebih tepatnya ke pers gitu yang ingin bergabung, ingin memberikan informasinya gitu terkait mengikuti penghargaan ini, mereka ingin mendaftar, bagaimana caranya? Ataukah ada syarat-syarat juga, Mas Imam? Silakan saja, maksimal yang karya yang dikirimkan adalah tiga karya. Satu media maksimal mengirimkan 3 karya dan kemudian alamatnya sebentar. Alamatnya di Arma 2019 @kpa.or.id. Oke, nah ini juga sebelumnya syaratnya, ada syarat tertentu nggak yang harus diikuti oleh peserta ini? Tentu menyertakan identitas, jadi ada KTP, kemudian kalau ini juga medianya juga nanti disertakan, nanti akan kami lakukan verifikasi kekecilan, karena pada sisi juga ada Dewan Pers juga, nanti kita akan lihat apakah memang dia media yang termasuk media yang profesional. Tentu bukan hanya dengan melihat apakah dia terdaftar Dewan Pers atau tidak, tapi memanfaatkan jaringan Dewan Pers untuk kemudian mengkonfirmasi apakah ini media profesional atau tidak. Berbadan hukum atau tidak. Nanti semuanya, karena kan yang di Dewan Pers itu kemampuan verifikasinya belum menjangkau. Mungkin ada media yang belum terverifikasi, tetapi sebenarnya dia udah media yang profesional. Itu tetap saja bisa kita jangkau dengan manfaatkan jaringan. Dan apakah boleh lebih dari 1 berita gitu seandainya? 3 maksimal. Oke, 3 maksimal 3. Baik, nah ini juga ada tanggapan dari Lili di Depok. Semoga makin banyak media yang menyoroti masalah konflik agraria ini, terutama konflik yang memiliki dampak besar bagi masyarakat yang luas di daerah-daerah, agar pemerintah bisa notice nih dengan permasalahan ini. Boleh ditanggapi sedikit Mbak Dewi? Ya, ini hal yang positif ya dari Lili. Betul. Jadi memang expose terkait isu-isu agraria, apakah tadi soal ketimpangan, konflik, konversi tanah pertanian yang cepat, kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, nelayan, atau penggusuran di perkotaan, itu memang harus terus banyak dibicarakan agar semakin banyak pihak itu aware pada krisis agraria yang terjadi di Indonesia, sehingga memang keinginan untuk mendorong menjalankan reforma agraria itu memang sungguh-sungguh. Nah, memang literasi agrarianya yang harus terus diperluas supaya semua kalangan itu sebenarnya memahami dan tidak asing lagi. Nah, salah satunya memang kita berpikir bahwa jurnalis media massa itu adalah aliansi yang paling strategis untuk menyuarakan ini, karena bagaimanapun secara isu sebenarnya kurang seksi, kurang strategis dibandingkan isu-isu lain soal politik, soal korupsi, tetapi sebenarnya bagaimana ini terus
ada ikhtiar kita memastikan semakin meluas nih, yang orang memang membicarakan supaya tidak terasa asing lagi, apalagi memang pemerintah sebenarnya udah mengakui bahwa Indonesia itu butuh untuk menjalankan reforma agraria, salah satunya tadi memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik, dan memastikan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, masyarakat adat yang memang rentan selama ini pada situasi konflik agraria berkepanjangan. Baik, untuk kelancaran awarding ini berjalan dengan baik, kerjasamanya selain jurnalis, dengan siapa lagi dari KPA, Mbak? Selama ini selain dengan jurnalis, kita juga banyak misalnya dengan teman-teman gerakan mahasiswa di kampus-kampus, terus dengan para pakar, akademisi, juga literasi agraria terus kita terus perdebatkan, kita membuat diskusi-diskusinya. Kemudian bahkan dalam kurang lebih 3 tahun terakhir ini kita membawa literasi agraria, diskursus agraria ini bersama misalnya ormas-ormas keagamaan, karena masalah agraria kadang masih sensitif, dianggap kayak isu dulu tahun 60-an dianggap isu komunis. Jadi seperti NU, Muhammadiyah sekarang sudah tidak terlalu sensitif lagi dengan isu agraria ini, bahkan sudah banyak diskusi-diskusi dengan teman-teman ormas di keagamaan, termasuk di Katolik, di gereja itu sudah bicara soal hak atas tanah itu memang secara teologi keagamaan penting juga. Oke, selain dukungan dari ormas tersebut, apakah juga ada dukungan dari pemerintah? Mungkin misalnya menghadirkan pihak-pihak pemerintah gitu, sosok pemerintah dari pemerintahan? Ya, kalau dengan pemerintah otomatis ya, karena reforma agraria tanpa peran negara itu mustahil. Meskipun sekarang lebih banyak inisiatifnya dari bawah, dari serikat-serikat tani, organisasi masyarakat adat, tetapi kita mendorong memang tugas negara. Kita sudah punya undang-undang, konstitusi sudah memandatkan itu, undang-undang pokok agraria. Kita punya ketetapan MPR 2001 yang memandatkan pembaruan agraria dan penyelesaian konflik agraria. Kita punya 2018 Perpres yang baru saja ditandatangani Pak Jokowi 24 September 2018 soal reforma agraria. Jadi sebenarnya negara, pemerintah termasuk parlemen sebenarnya punya kewajiban untuk memastikan reforma agraria memang terrealisasi di Indonesia, karena kalau dilihat progresnya sebenarnya negara kita termasuk yang cukup terlambat untuk benar-benar menjalankan reforma agraria yang genuine, yang sejati, yang asli itu. Oke, Mas Imam, bisa diceritakan kembali dan juga disounding nih kepada masyarakat terkait dengan acara Puncak Awarding yang akan berlangsung di awal Januari nanti, terus di mana dan rangkaian acaranya sedikit saja, silahkan Mas Imam. Saya ingin mengulang lagi tadi soal pengirimannya ya. Jadi alamatnya sekali lagi tolong dicatat, arma2009@kpa.or.id, atau bisa langsung mengirim ke Sekretariat Nasional KPA di Kompleks Liga Mas, Jalan Pancoran Indah 1, Blok E3, nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi yang disertakan adalah KTP dan kartu pers yang menunjukkan identitas medianya. Baik. Jadi soal tadi soal penganugerahan, nanti kita masih belum bicarakan bagaimana format penganugerahannya pastinya dan tempatnya, tapi nanti akan segera dibahas oleh KPA, karena Dewan Juri hanya untuk menyeleksi saja, dan kemudian nanti kita rapat bersama untuk kemudian menentukan pemenang, dan setelah itu baru ditentukan. Biasanya begitu. Baik, targetnya apa yang ingin dengan kehadiran awarding ini? Ya, seperti yang kita bilang tadi adalah sebenarnya ini kita harapkan menjadi stimulan sebenarnya. Ini bukan tujuan, stimulan, karena setelah beberapa tahun dilakukan, ini mulai muncul awareness di kalangan jurnalis mengenai isu ini, dan semakin dia teratur kan semakin awareness-nya akan semakin terbentuk. Dan saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan oleh KBR atau tidak. Saya usul, saya sesungguhnya sangat takjub melihat respon dari masyarakat penelpon tadi, banyak sekali dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Alangkah baiknya seandainya kemudian KBR ini mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari publik, sehingga kemudian bisa disusun frequently asked question, artinya bahwa KPAI mungkin bisa membantu memberikan jawaban, dan kemudian itu akan selalu dirilis secara bertahap melalui adlib atau apa dia dari penyiar-penyiar KBR aja, nggak harus nunggu ada acara seperti ini. Karena edukasi itu menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk KBR sebenarnya. Informasi ini juga penting dari jurnalis dan juga informasi dari hal lainnya untuk masyarakat agar bisa memiliki informasi yang lebih baik gitu. Betul, ya. Dan demikianlah acara kita pada pagi hari ini yang membahas terkait dengan Agrarian Reform Media Award, apresiasi petani untuk jurnalis dan pers. Karena waktu kita sangat
sangat terbatas, kita akhiri perbincangan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Mbak Dewi dan juga Mas Imam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Suara Madina undur diri. Salam. Telah Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria.